Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai kawan-kawan semua, apa kabar? Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan. Kesalahan nama lain daripada error. Nah, apakah itu error? Yang pertama, error itu adalah kesalahan yang maknanya bertolak belakang dengan akurasi. Atau akurasi itu terkait dengan kesalahan. Definisi tentang akurasi itu adalah seberapa jauh dari nilai nominal. Kayaknya seperti ini. Ini nilai yang normal yang harus dipenuhi sebagai alat ukur. Namun ada pergeseran dari hasil pengukuran, maka rentang jarak antara nominal sebenarnya dengan yang diukur itu berbeda atau terjadi delta. Maka inilah yang kemudian kita sebut dengan error. Jadi kesalahan itu terjadi karena kurangnya akurasi. Nah, tentunya kualitas akurasi ini sangat dipengaruhi oleh kesalahan. Semakin kecil kesalahan, semakin akurat. Namun, semakin besar kesalahan, maka semakin tidak akurat. Ini pemahaman tentang error. Yang kedua yang harus kita pahami tentang error, tidak ada di alam nyata, terutama di dalam pengukuran, itu tidak ada kesalahan. Atau nama lainnya adalah zero. Ini bukan zero nih. Ini zero. Kita hapus nih ya. Zero. Tidak akan mungkin dalam alam nyata ini tanpa kesalahan. Terutama dalam pengukuran. Karena di pengukuran itu ada kesalahan mungkin disebabkan oleh manusia, dan mungkin yang karena tersistemik. Nah, jadi pemahaman kita tentang kesalahan, terutama dalam konsep pengukuran, pasti ada kesalahan. Nah, yang ketiga, terujinya sebuah ketelitian itu ditentukan oleh adanya error tadi. Jadi justru error itu bermanfaat untuk mengukur tingkat keterujian dari sebuah proses pengukuran. Makanya kita harus bersahabat dengan error, agar error itu memang bisa kita kelola. Ini prinsipnya itu bisa kita kelola. Sehingga dengan mengelola error, kita akan mengurangi kesalahan dan justru meningkatkan nilai akurasi atau ketepatan atau ketelitian itu. Nah, ini yang harus kita pahami tentang kesalahan. Kesalahan itu ada yang kita sebut dengan gross error. Apakah itu gross error? Yaitu kesalahan yang dilakukan oleh manusia akibat kecerobohan yang telah dilakukannya. Jadi dia terjadi, ini kaitannya dengan masa lampau ini artinya. Artinya kesalahan itu muncul karena sudah terjadi gitu. Jadi inilah yang kemudian campur tangan manusia yang disebabkan oleh kecerobohan. Apa-apa saja yang mempengaruhi kesalahan disebabkan oleh
manusia itu diantaranya adalah yang pertama, salah baca. Pada alat ukur digital dengan alat ukur analog itu sangat berbeda sekali. Pengukuran digital kita akan langsung dengan berapa nilai yang muncul di layar monitor kita dari sebuah hasil pengukuran. Nah, kesalahan baca yang bisa terjadi di situ mungkin ada titik, kemudian tidak ada titik. Ini sangat berpengaruh. Kadang misalnya 2,5. Nah, ini titik ini berpengaruh pada alat ukur digital. Dan kalau misalnya ada pengukuran, biasanya dibuat kotak seperti ini. Kemudian ada beberapa digit. Kemudian ada titik seperti ini. 2 di belakang koma. Nah, ini sangat berpengaruh. Kadang dianggap titik itu tidak ada. Atau justru titiknya diletakkan di tempat lain. Ini alat ukur. Misalnya katakanlah kita mengukur 248. 248 itu seberapa nilainya? 248. Pertanyaannya, apakah ini ampere atau miliampere atau malah mikroampere? Ini harus kita tegaskan, karena biasanya alat ukur digital itu diletakkan paling atas ini atau di sini nanti. Kadang-kadang ini adalah standar pengukurannya. Kadang ampere di sini, miliampere, dan itu mengakibatkan kesalahan baca nanti. Apalagi kemudian kita menggunakan alat ukur analog yang memang tidak ada angka di situ, tetapi adalah jarum. Jadi kelihatannya seperti ini, jarum. Kemudian ada garis biasanya. Ya, antara garis ini misalnya 0, 1, 2, 3, dan di antaranya itu ada garis-garis juga. Dan kemudian ada jarum yang menunjuk seperti ini. Ini kira-kira dibaca berapa gitu. Ya. Pasti ada kesalahan yang muncul di situ. Jadi kadang ada yang salah baca, dan ini akibat kecerobohan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua itu salah tulis. Mungkin benar dia membaca, mungkin benar dia mengukur, tapi salah tulis gitu. Setelah diukur kan biasanya kita tulis dalam bentuk catatan, maka catatan itu ditulis lain gitu. Terjadi perubahan-perubahan apa yang dibaca dengan apa yang ditulis. Ini biasanya juga sering terjadi pada saat praktikum. Di saat praktikum, ini akan berpengaruh sekali dalam hal tulis-menulis ini. Mungkin saja ada laporan, misalnya ada laporan, seberkas laporan, kemudian dalam laporan itu ada kolom ini bagian ampere, ini bagian volt, dan ini terletak kadang-kadang terbalik-balik. Nah, ini perlu kita garis bawahi kesalahan yang terjadi pada manusia. Kemudian kesalahan penempatan. Biasanya ini terjadi pada multitester atau alat ukur yang multi gitu. Kadang dalam satu alat ukur itu, katakanlah alat ukur kita seperti ini. Ini ada titik. Ini ada titik, kemudian ini ada standar-standar penilaian. Ya, ada tabnya, kita geser, kita putar. Nah, proses pemutaran ini kadang-kadang kita salah letak gitu, salah posisi, salah penempatan. Mungkin kita misalnya kalau pada multitester itu ada mengukur ohmmeter, di dalamnya ada mengukur volt, di dalamnya ada mengukur miliampere. Ini perlu sekali kita letakkan pada posisi yang benar.
Karena terkadang ini akan menimbulkan kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh kecerobohan manusia. Kita lanjut. Yang keempat, itu kesalahan posisi penggunaan gitu misalnya. Ada kadang-kadang alat ukur ini bisa diletakkan dengan cara direbahkan atau dia sejajar dengan meja gitu. Ada juga yang ditegakkan. Jadi kalau ada alat ukur yang biasa itu kita mungkin rebah atau membacanya itu jelas diletakkan pada posisi rebah sejajar dengan meja. Tapi ada juga alat ukur yang diposisikan itu tegak berdiri di atas meja gitu. Sehingga memposisikan alat ukur ini mengakibatkan kesalahan dalam mengukur nantinya. Di samping gross error atau kesalahan disebabkan oleh manusia, ada kesalahan yang disebabkan secara sistematik, yang itu error yang bisa dipahami atau kita ketahui sebelum dilakukan gitu. Jadi sebelum dilakukan. Kalau manusia tadi setelah dilakukan, ini sebelum dilakukan. Karena apa? Karena errornya sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi systematic error itu adalah kesalahan yang sudah bisa diprediksi. Itu disebabkan oleh nilai bahan dari alat ukur atau benda yang akan diukur, kemudian disebabkan suhu saat mengukur, dan cara penggunaannya. Nah, ini berbeda hasilnya karena kita sudah tahu dulu kesalahan ini karena memang sudah sistematik. Contoh yang paling sederhana itu adalah resistor. Apakah itu resistor? Resistor itu adalah sebuah tahanan yang biasanya kita sebut dengan nilainya ohm. Ohm. Kita coba lihat apakah itu pada resistor selalu ada kesalahan di dalamnya. Karena bahan yang digunakan salah satu faktor ya. Jadi pada resistor selalu ada kesalahan di dalamnya karena bahan yang digunakan salah satu faktornya. Resistor terbuat dari keramik misalnya sangat berbeda dengan yang terbuat dari nikel atau asbes. Sehingga kita dapat pastikan pengaruh masing-masing bahan ini terhadap nilai tahanan dan error yang terjadi pada masing-masing resistor yang terbuat dari bahan tersebut. Nah, ini contohnya terhadap bahan. Termasuk suhu nantinya, termasuk cara penggunaannya. Ya. Nah, kita bisa lihat resistor seperti ini. Ini ada contoh resistor. Ini kalau kita lihat di komputer-komputer saat ini, nilai yang paling kecil ya, nilai resistor yang nilainya itu sangat kecil sekali. Ini biasa kita lihat di elektronik atau di rangkaian elektronik yang katakanlah di HP ini kelihatan nih nanti kalau kita mau buka nih HP akan kelihatan seperti itu, atau di komputer, di motherboard atau di beberapa peralatan yang lain, dan biasanya di solder dengan solder uap ya. Ini sangat panas dan kemudian ini ditaruh berjejeran baru dikasih solderan. Ini kira-kira tahanannya. Atau yang terbuat dari, ini biasanya terbuat dari karbon. Nah, gimana bentuknya dan bagaimana mengukurnya? Itu biasanya kalau alat ukur ini yang paling mudah kita mengukurnya dengan menggunakan kode warna. Kode warna pertama itu adalah nilai satuan di depan ya. Dan kemudian nilai kedua itu adalah angka keduanya
dan angka ketiga ini berupa kelipatan 10-nya, biasanya pangkat. Jadi kalau misalnya 10, jadi kalau kita nilaikan 1 dan 0 berarti nilai nominalnya adalah 10, tapi ini nilai pengali pangkat 10, berarti ini adalah pangkat 10. Jadi 10 kali 10 pangkat 5 ada sekitar 1 juta ohm. Tuh. Nah, ini gambar ini saya ambil dari blog ini. Dan kemudian manakah yang dikatakan error? Nah, ini yang dikatakan error. Ya. Error yang dalam gambar perak itu menyatakan sebuah kesalahan. Nah, ini error. Jadi errornya itu sekitar 10%. Apa yang dimaksud dengan 10%? Nah, nanti kita lihat lagi error sistematik itu terbagi dua. Yang pertama kita sebut dengan error relatif. Apa itu error relatif? Yaitu error yang disebabkan oleh nilai. Jadi katakanlah tadi nampak nilainya itu kita buat tadi 10% ya, relatif dia terhadap nilai nominalnya. Misal katakan 100 ya, di plus minus 5%. Berarti ada kesalahan sebesar 5% arah positif dan 5% arah negatif. Nah, atau misalnya tadi 1 juta ya, 10 pangkat 6 plus minus 15%. Nah, ada kemungkinan kesalahannya dalam 15% dari satuan nominal 1 juta. Itu dikatakan error relatif. Nah, apa yang kedua setelah error relatif itu ada namanya error absolut, yang memang nilai kesalahannya itu menunjukkan nilai nominal. Tadi katakanlah misalnya 100 plus minus 5%. Ini bentuknya adalah relatif. Untuk mengetahui nilai absolutnya, maka nilai nominal ini 100% kali 100 dikali dengan 5%. Maka ini kita coret, dapat hasilnya adalah 5. Maka ini adalah error absolut. Sehingga dapat kita cantumkan di situ 100 plus minus 5. Jadi katakanlah kalau ini adalah ohm, kita ambil dengan sebutan ohm. Jadi nilai nominal yang 100, kemudian errornya itu plus minus 5. Atau bisa kita sebutkan maksimum 105, minimum 95. Nilai nominalnya normal ya, dalam kondisi normal itu adalah 100. Jadi dapat kita pastikan masing-masingnya seperti ini. Jadi dapat ya kita membedakan antara error absolut dengan error relatif. Kita lihat contoh berikut. Sebuah tahanan memiliki kesalahan 10%, di mana nilai nominal resistor tercatat di pabrik sebesar 250 ohm. Tentukan error absolut dan error relatif. Nah, error relatifnya tinggal kita buat error relatif. Bisa kita tulis seperti ini. 2500 plus minus 10%. Maka kita bentuk error relatifnya dapat kita tulis seperti itu. Nah, untuk error absolut ya, error absolut dapat kita cari dulu
2500 kali 10 per 100. Ini bisa kita coret nih, kita coret, maka ada kesalahan 250. Maka dapat kita tulis 2500 plus minus 250 ohm. Nah, ini dia yang cara menentukan error relatif dan error absolut. Contoh kedua, sebuah resistor tertera nilai tahanan maksimumnya adalah, jadi kita buat R maksimum sama dengan 3510, kemudian R minimum kita dapatkan 3490. Kalau kita lihat ini dari kasat mata saja, ini ada kelebihan 10 dan ini kekurangan 10. Jadi bisa kita wujudkan dia dalam bentuk nilainya sekitar 3500, atau kita dapat cari secara matematik, yaitu 3510 ditambah dengan 3490 dibagi dengan 2. Ini dapat kita jumlahkan, ini 10, ini 10 jadinya 4, 6, 7 ya, 7000 dibagi 2. 7000 dibagi 2 adalah 3500. Jadi dapat kita pastikan berarti nilainya adalah nilai nominalnya adalah 3500. Jadi R normalnya adalah 3500. Nah, bagaimana kita mendapatkan errornya? Maka errornya itu sama dengan 3510 dikurang 3500, itu dapatnya adalah 10, atau 3500 dikurang 3490, hasilnya juga 10. Ini berlebih positif, ini kurang, maka dapat kita dapatkan nilai error absolutnya itu sama dengan di nominal tadi 3500 plus minus 10. Nah, kalau kita mencari persentasenya, maka adalah 10 per 3500 kali 100%. Ya. Ini bisa kita coret. Ya. Itu sebesar 0, berapa itu ya hasilnya. Itu kalau bisa kita lihatkan, ini jadinya 10 berarti 1 per 3,5%. Nah, kita bisa cari di kalkulator ya, sekitar berapa persen nantinya boleh kita cari. Nah, dapat kita tuliskan error relatif sama dengan 3500 plus minus 1 per 3,5%. Nah, demikianlah yang dapat kita sajikan pada hari ini, pada pertemuan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.